Bimbingan konseling kelompok ini merupakan sebuah jawaban dari keresahan di dalam sebuah pembelajaran, karena semua tidak selalu berjalan dengan lancar. Setiap siswa pasti memiliki masalahnya masing-masing, seperti nilai yang menurun drastis sehingga menjadikan kurangnya percaya diri, lalu kurang motivasi belajar karena bosan dengan metode ceramah guru, lalu kesulitan mengatur waktu belajar karena mengikuti banyaknya kegiatan, lalu mudahnya terdistraksi oleh ajakan kawan dalam bermain game online, lalu kesulitan memahami materi pelajaran terutama rumus-rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bapak. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya siang ini untuk hadir di ruang BK. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, siang ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan konseling kelompok. Sebelum kita masuk ke sesi itu, Bapak sebelumnya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya konseling kelompok ini adalah wadah bagi kita untuk memanfaatkan dinamika kelompok. Kita di sini akan saling menyampaikan apa-apa saja sih hambatan belajar yang kalian rasakan, terus mendiskusikan bagaimana dampaknya dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Tapi di dalam ruangan ini ada aturan tak tertulis, yaitu kita harus saling menghargai pendapat teman dan yang paling utama adalah asas kerahasiaan. Apapun masalah kesulitan belajar yang nanti dibahas di sini, Bapak berjanji tidak akan membocorkannya keluar forum. Namun percuma saja kalau cuma Bapak yang berjanji. Bapak minta kalian semua bersepakat untuk tidak membocorkan apa yang dibahas di dalam sini keluar ya. Gimana? Semuanya sepakat? Sepakat. Jadi semuanya kalian bisa terbuka tanpa perlu rasa takut ataupun ragu. Tapi saya lihat ya, raut-raut wajah kalian ini semuanya agak tegang gitu ya. Iya. Apa ini? Ini bukan diskriminasi ataupun intervensi di sini. Kita ya mungkin kalian banyak beban pelajaran mungkin. Tapi supaya kalian lebih fokus, mungkin Bapak ngajak kalian untuk melakukan sedikit ice breaking singkat. Yaitu kita melakukan namanya tepok ganjil genap ya, tepok ganjil genap. Gimana sih cara ice breaking kali ini? Tuh kalau Bapak bilang ganjil gitu ya. Ya, kalau Bapak bilang ganjil ya kalian tepok 1 kali, ya kan? Karena 1 itu ganjil, ya kan? Terus kalau Bapak bilang genap berarti tepoknya 2 kali secara berturut-turut. Nah, seperti itu. Kalau Bapak bilang ginjal jangan tepok berarti ya. Jadi mohon kefokusannya kali ini. Oke. Jadi siap semua? Siap Bapak. Jadi anak-anak tepok genap, tepok ganjil, ganjil, genap ganjil, genap ginjal. Astagfirullahaladzim nih. Kenapa? Kurang fokus sepertinya masih. Ayo coba kita ulang lagi. Tepok ganjil, tepok ganjil, genap, ganjil, ginjal, ganjil genap. Masya Allah, sudah mulai bisa fokus sekarang ya semuanya ya. Syukur. Jadi luar biasa konsentrasi kalian sudah sangat bagus. Sekarang Bapak mungkin kita lanjut ke sesi menanyakan apa sih perasaan kalian atau keluhan kalian tentang semangat belajar masing-masing orang. Apakah kalian sebenarnya sudah benar-benar merasa nyaman untuk belajar pada kali ini? Seperti itu. Mungkin yang pertama kita mulai dari sebelah kiri terlebih dahulu.
Jadi gini Pak, saya sebenarnya memiliki keluhan dalam mengatur waktu di antara waktu belajar dan kegiatan di luar. Karena saya saat ini sedang mengikuti organisasi di luar. Jadi itu permasalahan yang saya alami saat ini, Bapak. Begitu ya masalahnya ya. Ya, bisa saya terima dulu. Mungkin kepada yang lain bisa nyampaikan masalahnya masing-masing, biar nanti kita cari solusinya secara bersamaan aja. Oke. Pada yang lain gimana? Ada keluhan juga? Saya Pak, di sini saya membutuhkan banget solusi dari teman-teman dan Bapak. Di sini sebelumnya saya punya masalah, yaitu di mana motivasi saya untuk belajar itu turun banget. Di sini saya merasa putus asa karena seminggu yang lalu saya ada belajar buat persiapan ujian dan ternyata setelah hasil ujian keluar nilai saya di bawah KKM. Itu juga yang menyebabkan semangat belajar saya menurun. Jadi di sini saya memerlukan sekali solusi dari teman-teman dan juga Bapak. Ya, saya Pak. Jadi di sini saya ingin sedikit sharing kepada Bapak dan juga teman-teman. Jadi saya itu sering mengalami permasalahan ketika di kelas, yaitu saya sering terdistraksi oleh teman-teman saya. Ketika saya ingin belajar, mereka sangat sering mengajak saya untuk bermain game, sehingga saya seringkali terpengaruh dan ikut bermain game dengan mereka. Nah, lalu apa solusinya Pak untuk permasalahan saya ini? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya Pak, kalau saya sebenarnya sudah memiliki semangat untuk belajar, tetapi ketika saya datang ke kelas, motivasi belajar saya itu seketika menurun karena guru yang masuk itu menggunakan metode pembelajaran cuman mendikte, padahal materi itu sudah ada di buku dan seperti menyampaikan ceramah dari jam awal sampai jam akhir, sehingga itu membuat saya mengantuk dan membuat saya menjadi kehilangan satu bab penuh mata pelajaran itu. Itu sih Pak, kalau masalah dari saya. Jadi saya membutuhkan solusi dari masalah ini. Terima kasih. Jadi gini Pak, saya merasa sulit memahami rumus matematika, yang mana rumus matematika itu rumit. Maka dari itu saya sering izin ke WC untuk menghindari mata pelajaran itu. Jadi bagaimana Pak solusinya supaya saya itu merasa rumus matematika itu tidak rumit? Baik, terima kasih atas keterbukaan kalian dalam berbagi masalahnya masing-masing yang sekarang sedang dihadapi. Saya mungkin akan mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu kalian. Yang pertama, untuk Najwa ya, saya memahami bahwa mengikuti beberapa organisasi dapat memberikan banyak pengalaman yang berharga. Namun, jika tidak diatur dengan baik, waktu belajar bisa menjadi terabaikan. Jadi, cobalah membuat jadwal harian atau mingguan yang jelas. Tentukan waktu khusus untuk belajar, berorganisasi, beristirahat, dan kegiatan lainnya. Belajarlah menentukan prioritas agar kegiatan organisasi tetap berjalan tanpa mengorbankan prestasi akademik. Jadi, kamu harus memiliki komitmen terhadap waktu-waktu yang sudah kamu tentukan untuk dimana membagi atas yang pelajaran yang diperlukan ataupun organisasi-organisasi yang kamu ikuti seperti itu. Dan terus untuk Dwi, nilai yang menurun itu memang bisa membuat seseorang merasa minder dan kehilangan kepercayaan diri. Namun, ingat bahwa nilai itu bukan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang. Jadikan hasil yang kurang memuaskan itu sebagai bahan evaluasi kamu, bukan sebagai alasan untuk kamu menyerah. Cobalah mengidentifikasi mata pelajaran yang mengalami penurunan dan cari cara belajar yang lebih efektif. Percayalah bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha yang konsisten. Dan untuk Mukni, ya mungkin ini menjadi masalah yang banyak dialami oleh para remaja laki-laki khususnya di zaman sekarang, yaitu gangguan dari ajakan teman dalam bermain game online. Itu memang sulit untuk dihindari, jujur, karena ajakan teman bisa bersifat lebih
mengasyikkan daripada belajar sendiri tentunya. Atau nanti kita bisa dibilang sombong kalau tidak berteman dengan mereka. Akan tetapi cobalah Mukni bisa menetapkan aturan untuk diri sendiri terlebih dahulu. Misal harus menyelesaikan tugas dan belajar terlebih dahulu sebelum bermain, dan itu dapat menjadikan waktu belajarmu tidak terganggu daripada jam bermain bersama teman-teman tadi. Jika perlu ketika belajar, matikanlah notifikasi atau jauhkan perangkat yang dapat mengganggu konsentrasi kamu dalam belajar. Terus untuk Fatma, rasa bosan terhadap metode pembelajaran tertentu adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai hal tersebut membuat motivasi belajar menurun. Cobalah mencari sumber belajar lain yang lebih menarik, seperti video pembelajaran, infografis, diskusi kelompok, atau latihan interaktif. Dengan menemukan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kamu ya, proses belajar itu bisa menjadikan lebih menyenangkan bagi kamu. Dan terakhir untuk Rahma, kesulitan memahami materi itu sangatlah wajar dan banyak dialami oleh murid-murid lain, terutama pada rumus-rumus matematika ya. Ya, itu sering dialami oleh banyak siswa tentunya. Yang penting, kamu jangan hanya menghafalkan rumus tersebut, tetapi sebelum itu pahamilah terlebih dahulu konsep dasar daripada rumus tersebut dan apa kegunaannya. Setelah memahami konsep itu, perbanyak latihan soal secara bertahap. Jika masih mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada guru atau berdiskusi dengan teman yang lebih memahami akan materi tersebut. Dari semua permasalahan yang kalian sampaikan, saya melihat bahwa setiap masalah memiliki solusi jika kita mau berusaha dan melakukan perubahan secara bertahap. Kuncinya adalah disiplin, kemauan untuk belajar, dan keberanian untuk mencari bantuan ketika mengalami kesulitan. Saya berharap setelah kegiatan bimbingan konseling kelompok ini, kalian dapat mencoba menerapkan solusi yang telah saya berikan tadi. Ingat, perubahan tidak harus dengan langkah besar dan instan. Langkah kecil pun yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan yang besar di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Tetap semangat dan yakinlah bahwa setiap tantangan pasti dapat diatasi. Semuanya bisa dipahami? Bisa, Bapak. Setiap masalah belajar pasti memiliki solusi. Kunci keberhasilan adalah mampu mengatur waktu dengan baik. Kegagalan hari ini bukan akhir dari segalanya. Fokus belajar membantu kita mencapai tujuan. Motivasi tumbuh ketika kita terus mau mencoba. Mari belajar berkembang dan Sukses bersama. Bersama.